Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, bab 2 kita akan bahas terkait perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi materi pertama, kita akan bahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kenapa mereka kok datang ke Indonesia? Bangsa-bangsa barat itu kenapa kok tertarik datang ke bangsa Indonesia? Yang pertama, yang menjadi daya tarik sendiri kedatangan bangsa barat ke Indonesia ialah pada awal kedatangannya bangsa-bangsa barat menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan dan perlayaran. Perkembangan selanjutnya dengan paham dan dasar pemikiran mereka miliki, Indonesia dijadikan salah satu daerah jajahan. Jadi di sini kedatangan mereka yaitu terkait rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia seakan menjadi bumerang bangsa Indonesia itu sendiri. Di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya petani dan pedagang rempah-rempah. Namun di sisi lain rempah-rempah yang begitu melimpah memancing bangsa-bangsa Eropa untuk memonopoli perdagangannya dengan menguasai daerah penghasil rempah-rempah, sehingga timbullah yang namanya penjajahan. Selanjutnya adalah di sini ada dua poin. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa barat yaitu Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang menjadi komoditas perdagangan. Banyak kekayaan alam yang menjadi komoditas perdagangan dunia, salah satunya adalah rempah-rempah. Yang kedua, rempah-rempah adalah bagian dari tumbuhan yang beraroma sangat kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa dalam masakan. Selanjutnya, motivasi 3G, Goal, Glory, Gospel di sini sejak abad pertengahan, bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak untuk melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme. Bangsa Eropa mulai tergerak untuk membuka diri dengan adanya teknologi, sehingga bangsa-bangsa Eropa mulai mencari daerah-daerah baru dengan didasari semboyan menjadi motif dari praktek kolonialisme. Imperialisme adalah goal, glory, dan gospel. Di sini dijelaskan 3G di sini yang dimaksud adalah goal berarti mencari kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang dan bahan-bahan lainnya yang berharga. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mencapai yang namanya kekayaan. Kalau goal, glory. Apa yang dimaksud dengan glory? Yang dimaksud glory di sini yaitu artinya kejayaan, superioritas dan kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di wilayah baru yang ditemukan. Jadi merebut suatu wilayah kalau pengertian dari glory. Gospel. Pengertian gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan yang namanya agama. Jadi tiga ini, goal, glory, dan gospel ini menjadi motivasi para bangsa-bangsa barat datang ke daerah jajahannya. Selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menamai perubahan dan perkembangan pesat yang awalnya terjadi di Inggris. Setelah ditemukannya mesin uap, revolusi ini mengubah cara hidup banyak orang, terutama yang tinggal di perkotaan dan wilayah-wilayah industri. Kemajuan teknologi mengakibatkan tenaga untuk menggerakkan mesin yang semula masih menggunakan tangan menjadi menggunakan mesin dan bertenaga uap di sini. Jadi revolusi industri sendiri mendorong meningkatkan penggunaan mesin-mesin sehingga efisiensi dalam produksi seperti batu bara, besi, baja, dan lain sebagainya ini menjadi lebih cepat dan lebih efisien di sini. Jadi lalu apa pengaruhnya revolusi industri di Indonesia? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya revolusi industri menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi hasil-hasil produksi. Jadi perdagangan bebas melahirkan konsep liberal atau konsep bebas. Hal ini berimbas pada negara-negara koloni, seperti juga wilayah-wilayah di Asia yang menjadi jajahan bangsa Eropa termasuk Indonesia.
Mungkin itu aja anak-anak, ketika ada ditanyakan bisa ditanyakan melalui grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.